Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Oh yes, I am here because of your grace. Yes, I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by
Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita bisa merasakan syukur yang luar biasa karena gereja kita berusia 88 tahun. HUT kali ini berbeda, kita tidak bisa tatap muka, tetapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita untuk terus tekun dan setia di dalam Tuhan. Karena ketika 88 tahun Tuhan berkati gereja ini dan berkiprah dalam berbagai pelayanan, tentu itu semua adalah ucapan syukur. Dan dalam ibadah ucapan syukur ulang tahun gereja kita, mari kita naikkan pujian kita bersama-sama karena semua yang kita alami, semua yang kita nikmati, semua adalah anugerah Tuhan. Kita naikkan pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur atas anugerah, kasih, dan setia Tuhan di dalam kehidupan kami yang kami rasakan, kami alami hingga sampai saat ini. Terlebih di dalam kehidupan kami bergereja. Kami bersyukur karena hari ini kami bisa merayakan ulang tahun gereja kami GKMI Jepara yang ke-88.
Kami bersyukur, kami percaya bahwa itu semua oleh karena cinta kasih Allah. Engkau Allah yang sudah memberkati gereja ini hingga sampai saat ini. Oleh karena itu Bapa, kami mohon biarlah sungguh Engkau memberkati ibadah syukur hari ulang tahun gereja kami yang ke-88 pada sore hari ini. Dan biarlah semuanya ini boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Ibadah syukur ini kami serah persembahkan di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saat kita berada di tengah gelombang, saat badai pandemi ada di sekitar kita, percayalah, yakinlah, tangan dan kasih Tuhan selalu melindungi dan menguatkan kita. Tuhanlah perlindungan kita, Tuhanlah pengharapan kita, Tuhanlah kemenangan kita. Mari kita pujikan kemuliaan di tengah badai. Aku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku. Kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Terkadang Tuhan izinkan badai terjadi dalam kehidupan kita. Sanggupkah kita tetap menjadi berkat di tengah badai? Inilah kisahku. Dari mana kamu? Dari
kerja loh nih. Kerja sampai jam segini. Bohong. Kan lembur. Aku nggak percaya, kamu pasti selingkuh kan? Selingkuh. Kerja ini lembur. Mana Kan aja? masa-masa pandemi. Mana ada kerja sampai jam segini? Ya namanya juga gak ada kerja karyawan yang lain. Kamu bohong kok. Aku Makanya- nggak percaya. Udah toh, datang jangan marah-marah. Baru pulang kerja, udah diomelin. Lapar. Makan. Nih. Ada apa sih pagi-pagi? Kok gak ada makanan? Aku nggak peduli. Sana masak pizza sendiri. Nyebelin banget sih. Ya, jadi makan deh. Malam ini kamu tidur di luar aja. Ya, itu di luar deh. Mami rasanya puas habis shopping. Wih, belanjaan Mami banyak banget nih hari ini. Mami senang. Makasih ya nih ya. Iya Mi, wah aku seneng banget hari ini belanjaan kita banyak sekali. Aduh, hari ini aku capek tapi aku seneng banget ya Mami. Mami juga senang loh nih. Belanjaan Mami hari ini. puas, rasanya puas banget. Aduh. Kafe nih rasanya. Wah, banyak sekali. Dari mana nih? Dari shopping dong. Iyalah, kamu nggak lihat barang segini banyaknya? Mami. Aduh, aku tadi seneng banget ya hari ini. Aku dapat dress ini. Aduh, ini cuma ada satu nih. Bagus gak? Bagus ya nih ini. Wah, ini kibat putih hanya ada satu nih. Oh iya? Jadi ini hanya aku yang pakai. Aku bangga banget pakai ini. Wah, aku juga ini nih dapat sepatu tadi. Sepatu ini kok bagus sekali nih. Iya, ini kalau tak pakai, aduh pas banget ini. Aku pasti jadi pusat perhatian orang-orang. Aduh, Mami beruntung kan punya anak kayak aku. Oh, Mami juga gak kalah nih. Tuh coba nih, Mami beli tas ini. Hah? Ini udah diangkat. Ini dipakai siapa ini ya, Mi? Iya, makanya itu Mami pinter banget nih. Mami juga gak kalah nih beli baju. Lihat nih. Oh. Wah, iya. Bagus kan, Mi? Iya, Mi. Aduh, banyak halus banget. Oh, iya, Ini pasti nggak kawin ya. Mami cantik gak? Oh, Mami pakai ini cantik gak? top banget, Mi. Aduh, kita seneng banget ya kayak artis-artis gitu lah. Iya nih ya. Mi. Tapi aku masih kepingin jam tangan yang tadi tuh loh, Mi. Yang harganya 30 juta di toko. Kamu minta tahu sama suamimu. Oke, aku punya ini. Amplop apa ini? Ini amplop persembahan. Walaupun kita tidak ibadah langsung, tapi kita wajib memberikannya. Ini amplop persepuluhan. Ini amplop untuk Radio Muria. Radio Muria kan lagi membutuhkan, alatnya kan lagi rusak. Nah, ini amplop Thanksgiving sebagai ucapan syukur kita untuk gereja kita. Alah, ngapain sih kok? Kita ini kan udah susah toh. Ngapain sih kasih persembahan HUT,
Ngapain kasih untuk radio Muria lah. Ini lagi sampul persembahan perpuluhan. Aduh, ini apa lagi ya? Gak penting semua. Aduh. Ih, uangnya buat apa aja? Duh, jangan nih. Mami, kita sudah dapat uang nih. Hebat kamu. Besok kita langsung ke mall yang di Semarang yang baru itu loh. Mami sabar lagi nih. Nanti mami yang beliin tas-tas dan barang-barang lagi yang bermerek. Bener loh nih. Iya. Aduh, bener sekali, happy sekali deh. Nih. Apa sih? Ngapain kayak gitu? Gak penting kasih persembahan. Udah lah, kamu sana. Aduh, yes. Dia nggak jadi minta. Ini uang kita, Mi. Banyak banget. Mami pengen pegang juga ya. Mami pengen ini apa ya nih ya? Ini sudah tas sepatu Mami. Oh, oke, beres. Tak itu semua buat Mami. Pokoknya apa sih yang enggak, Mi? Makasih ya nih, kamu baik banget. Oh, iya dong. Aduh. Pak Peter, jangan dia panggil bos di ruangannya. Oh iya, makasih ya. Siang, Pak. Siang. Bapak tahu dipanggil ke sini ada apa? Belum tahu, Pak. Kita harus ngomong-ngomong karena Bapak orang lama di sini. Bapak tahu kan situasi terakhir ini pandemi corona yang menghantam segala bidang pekerjaan termasuk perusahaan kita. Jadi dengan berat hati kami terpaksa memutuskan hubungan kerja dengan Bapak. Apa nggak ada solusi atau jalan lain, Pak? Perusahaan berat mengalami kerugian. Jadi mau tidak mau ya Bapak harus berhenti dulu. Ini ada sedikit dari perusahaan untuk Bapak, ya. Ya tolong diterimalah Pak. Ya semoga Bapak juga sukses kemudian hari dan pandemi ini segera berakhir. Mungkin kalau memang situasi pandemi berakhir, ya mungkin kita bisa kerja sama lagi. Ya, sukses selalu ya Pak. Baik Pak Budi, terima kasih untuk pegangannya Pak Budi selama saya kerja di sini. Kalau saya punya salah, saya minta maaf. Ya, sama-sama. Kalau Bapak butuh surat untuk referensi nanti minta ke mbaknya di depan. Ya. Sukses ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Mari Pak. Yuk. Tuhan Yesus, beri hamba kekuatan untuk melewati badai hidup yang datang silih berganti. Hari ini aku di PHK, istriku selalu marah dan tidak menghargaiku. Mertuaku selalu menganggap aku tak berguna. Tuhan Yesus, berikan aku kekuatan. Engkau tahu semua isi hatiku. Aku ingin melayanimu sampai seluruh umur hidupku. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom. Nah, jam segini kok sudah pulang kok? Apa ini? Wah, duit Mami. Duit, dapat duit nih. Wah, jadi shopping-shoppingnya kita. Lanjut lagi yang tadi kita belanjanya. Aduh. Tadi kan Mami harus beli yang di paling aja. Oke, semua aku
beliin deh. Oh ya. Buat mami yang pasti yang enggak. Kamu kenapa? Kamu dapat duit ini dari mana? Itu duit aku terakhir kerja nih. Hah? Aku di PHK. Serius? Sudah tidak bekerja lagi. Loh, kenapa kok? Wah, ngarang ini ya mami, pasti dia bohong deh. Pokoknya aku udah nggak bekerja lagi. Apa? Nggak bekerja? Kamu nih mengatur nggak tahu diri. Mami nggak pernah disenengin, anak mami juga nggak pernah disenengin. Wih, capek aku punya menantu seperti kamu. Iya sih, kok kamu kenapa sih sampai di PHK kayak gini? Kamu tuh gimana sih? Tuhan, ini tiba-tiba mami kenapa? Aduh, mami, kamu menantu nggak tahu diri. Mami kenapa? Kepala mami sakit nih. Aduh. Ya, orang sakit kecil banget. Ayo kita bawa dulu ya. Mami tahan dulu ya. Ya sebentar ya Bu ya, tahan dulu. Ditahan ya, diperiksa dulu. Sabar Bu, sabar ya. Dok, jadi mami saya sakit apa dok? Begini Bu, mami ibu ini ada sakit kepala yang luar biasa. Oleh karena itu, saya akan melakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu CT scan dengan laboratorium. Dok, ini hasil pemeriksaan mami saya. Ya, silakan duduk. Gini Bu, dari hasil pemeriksaan laboratorium dengan CT scan ini, ibu Anda didiagnosa kanker otak. Apa dok? Kanker otak? Iya. Gimana ini kok? Dari hasil laboratorium dengan hasil CT scan, ibu Anda kena kanker otak stadium lanjut, yaitu stadium 4. Mami, aku gak percaya kok. Gak mungkin mami. Menurut diagnosa sebagai dokter, hidup ibu Anda itu tidak lama lagi. Tetapi jangan bersedih, kita masih punya Tuhan yang hidup. Jadi mukjizat itu pasti ada. Saya minta tolong agar kita sama-sama berdoa supaya ibu Anda juga cepat sembuh. Tuhan pasti menolong. Nih. Ya mami. Gimana nih? Pacar mana nih? Oh ada, aku panggil dulu sebentar ya. Tunggu ya. Ya mami. Nih, mami sadar tidak bisa menjadi orang tua yang baik buat kamu nih. Sehingga kamu tidak bisa menghormati suamimu. Dan mami juga sadar
tidak bisa menjadi mertua yang baik buat kamu, Peter. Mami minta maaf ya kepada kalian berdua. Iya, Mi. Kok, aku juga minta maaf ya sama kamu. Kalau selama ini aku nggak menjadi istri yang baik. Tolong maafin aku ya, Bu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjawab semua doaku. Memang Tuhan izinkan badai silih berganti dalam keluarga kita, tetapi kita percaya sama Tuhan, badai pasti berlalu. Ko, ajar aku untuk hidup dekat dengan Tuhan. Peter, Mami juga pengen hidup dekat dengan Tuhan. Ya Nih, ya Mami, kita akan mulai hidup yang baru. Kita berdoa bersama ya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati kami di dalam suasana yang penuh dengan pergumulan, tantangan, dan kami diberkati, dilindungi, ditolong, ditopang oleh tangan Tuhan. Mengatasi setiap persoalan dan pergumulan kami baik secara keluarga, pribadi, masalah ekonomi, masalah kesehatan. Bahkan kami melihat kemurahan demi kemurahan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu. Di tengah-tengah suasana yang sulit ini Tuhan, kami mohon lawatan-Mu, kami mohon kekuatan ilahi-Mu, kami mohon firman dan petunjuk-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu. Karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu, dan setelah membawa kabar yang mengembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu telah menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami, dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Amin. Berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dalam hati serta melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, panitia ulang tahun gereja GKMI Jepara yang ke-88 mengambil tema
menjadi berkat di tengah badai. Tentu tema ini diambil dengan mengingat apa yang sedang kita alami, bukan hanya kita sebagai jemaat di kota Jepara, tetapi juga apa yang terjadi melanda seluruh dunia. Pergumulan yang melumpuhkan semua bidang kehidupan. Meskipun virus ini memukul bagian imun manusia, kesehatan, dan yang merenggut sampai kepada kematian. Tetapi bukan hanya pada persoalan kesehatan, melainkan juga menyangkut kepada masalah-masalah dan imbas yang lain bagaikan badai yang sedang menyambar dunia ini. Sehingga hampir seluruh dunia mengalami pukulan ekonomi yang sangat berat. Dan itu berarti juga berdampak kepada kita semua. Daya beli melemah, bahkan juga sebagian kehilangan pekerjaan, dan bahkan juga kehilangan saudara. Inilah yang mungkin kita gambarkan. Gereja kita mengambil tema menjadi berkat di tengah badai. Saya sengaja mengambil bagian 1 Tesalonika pasal yang ketiga ini bisa menjadi satu pengajaran yang luar biasa karena konteksnya sangat mirip. Pada waktu jemaat di Tesalonika, dikatakan di dalam pasal yang kedua ayat 15, mereka itu dianiaya, mereka mendapatkan tekanan, mereka mendapatkan kesulitan, boleh dibilang mereka sedang terkena badai. Tetapi Rasul Paulus dan Timotius dan Silas tentunya, mereka bersatu bersepakat untuk bisa tetap merawat, jangan sampai iman orang-orang yang ada di Tesalonika ini goncang, jangan sampai iman mereka goyah. Sehingga Rasul Paulus mengutus Timotius ke sana untuk menjadi teladan, bisa menyelesaikan persoalan di sana, meneduhkan saudara-saudara yang mengalami goncangan ini. Dan terlebih juga memberikan firman Tuhan. Semakin orang-orang menghadapi permasalahan yang berat, semakin kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Oleh karena itu, kita akan bersama-sama mencari cara. Tentu kita sudah mensyukuri ya, kita mensyukuri bahwa Tuhan telah memakai kita dengan segala keberadaan, dengan segala kondisi kita, keterbatasan-keterbatasan kita. Tetap berusaha bisa menjadi berkat, dan itu kemurahan Tuhan. Bahwa di tengah-tengah badai kita masih bisa menjadi berkat. Bahkan di tengah-tengah pukulan yang sedang melanda keluarga kita juga. Ada orang-orang, ada keluarga kita yang harus kehilangan keluarga. Ada keluarga kita yang harus terpukul secara ekonomi, secara kesehatan, semuanya. Dan kita membutuhkan jawaban. Bagaimana kita bisa tetap menjadi berkat di tengah-tengah badai? Menjadi berkat di tengah badai. Yang pertama,
Kita diajak menjadi berkat melalui yang namanya keteladanan iman. Iman akan teruji jika dia hidup di sebuah tantangan, jika dia menghadapi satu pergumulan. Jemaat Tesalonika di Asia Kecil atau sekarang di Turki adalah jemaat Kristen yang muncul dari pelayanan misi Rasul Paulus yang kedua. Dan ketika mereka menjadi Kristen, artinya mereka siap untuk menjadi minoritas. Mayoritasnya di wilayah mereka adalah orang-orang Yahudi di perantauan, kalangan Yunani, dan juga para orang pemerintah Romawi yang pada waktu itu mengedepankan agama pagan yang menyembah dewa-dewa. Secara sosial ketika mereka menjadi Kristen, mereka akan menjadi warga nomor 2. Orang Kristen perdana adalah kalangan budak. Mereka secara ekonomi orang yang sangat lemah, dan secara agamawi mereka dianggap sekte sempalan, sekte sesat dari kalangan Yahudi. Betapa kondisi kekristenan mula-mula yang tidak menguntungkan, penuh dengan badai kehidupan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan penganiayaan, penderitaan, dan penindasan. Bagian ayat 4 mengingatkan kepada kita. Dan mereka menderita diperjelas dengan teman-teman sebangsa dari orang Yahudi yang juga telah membunuh Yesus dan juga para nabi. Di hari ulang tahun yang ke-88 ini kita diingatkan bahwa dalam kondisi yang tidak mudah di tengah badai kehidupan jemaat Tuhan di Tesalonika, Rasul Paulus mengingatkan mereka dengan suratnya dan juga mengirim seorang muridnya yang bernama Timotius supaya iman mereka di tengah badai tidak goyah, iman mereka tetap kokoh. Karena sesuatu kesulitan, pergumulan, badai pun bisa menjadi sarana untuk tipu muslihat iblis menjatuhkan umatnya. 300 tahun lebih sejak zaman Tuhan Yesus, kekristenan selalu mengalami masa-masa badai kehidupan yang sulit. Namun apa yang terjadi? Jemaat Tesalonika pada waktu itu iman mereka tidak rontok, kehidupan mereka tidak gugur, dan inilah yang menjadi kekuatan. Di tengah badai mereka bukan hanya teguh, tetapi mereka dikatakan oleh Rasul Paulus bukan hanya teguh di tengah badai, tapi mereka menjadi berkat bagi siapa? Bagi Rasul Paulus yang saat itu menghadapi kesesakan dan kesukaran aniaya di Filipi. Pasal 1 ayat yang kedua. Inilah keteladanan iman di tengah badai, yaitu iman yang bergema bagi orang-orang yang ada di wilayah mereka, di Makedonia dan di Akhaya, di sekitar mereka. Dan bukan hanya itu, di pasal 1 ayat 9 dikatakan mereka menjadi berkat lebih bagi banyak orang lagi. Bagaimana dengan jemaat GKMI Jepara? 10 September tahun 1932, si Giok Gian atau Gombak Sugeng, si Lian Eng atau Imam Adi Wijaya dan kawan-kawan, waktu itu dicatat setidaknya 22 orang laki-laki. Mereka yang beriman mengambil langkah percaya kepada Tuhan Yesus, mereka berkumpul di satu tempat yaitu di rumah Bapak Tio Ging An. Inilah ibadah yang pertama kali di rumah seorang kepala masyarakat Tionghoa atau Wigmeister. Inilah titik awal yang dijadikan tanggal lahir GKMI Jepara. Bahkan ketika saat itu gereja Seng sudah berdiri, karena menurut catatan sejarah ternyata di gapuranya terbuat dari seng. Menurut catatan Parto Wiguno, di situ dikatakan bahwa Tionghoa kita kowe berdiri dan banyak orang-orang Tionghoa yang semakin banyak datang kepada Tuhan. Mereka menjadi orang Kristen. Dan hal ini tentunya membuat orang yang dikatakan orang Cino Abangan, begitu sebutan paguyuban Tionghoa Hikwan atau organisasi Tionghoa yang ada di keagamaan leluhur waktu itu, mereka menuding. Dan mereka yang masih menyembah patung-patung di tempat ibadah di kelenteng geram melihat kepada orang-orang Cina yang menjadi Kristen yang disebut Kristen Cina Putihan. Orang Kristen yang menjadi percaya mereka tidak lagi mau untuk memberikan sumbangan, karena ketika mereka jadi anggota Tionghoa Hikwan, paguyuban organisasi Tionghoa, mereka punya 2 tanggung jawab.
Satu, membayar organisasi. Kedua, membayar untuk persembahan di kelenteng. Dan orang-orang Kristen menolak memberikan iuran untuk keagamaan di kelenteng. Tapi mereka bersedia membayar 2 kali lipat untuk paguyuban warga Tionghoa. Tetapi ini ditolak oleh paguyuban Tionghoa. Dan akhirnya orang-orang Kristen, orang-orang Cina Kristen pada waktu itu, mereka akhirnya memilih mengundurkan diri dari Tionghoa Hikuan. Kondisi tidak menjadi semakin kondusif. Demi menjaga iman mereka sudah keluar, tetapi akibatnya badai terus mendera mereka. Mulai saat itu anak-anak mereka tidak diizinkan lagi di sekolah Tionghoa. Dan mereka terlantar. Dan bukan hanya itu, bukan hanya secara pendidikan, orang-orang Kristen tidak lagi boleh menggunakan atau meminjam sarana peralatan untuk pernikahan ataupun untuk pemakaman kalau ada kematian. Karena pada waktu itu belum ada persewaan seperti sekarang ini. Dan inilah secara sosial mereka disingkirkan, secara pendidikan mereka terbuang. Dan pada waktu itu kita melihat di tengah kondisi ini umat tetap teguh di dalam beriman. Mereka membuat sekolah, mereka menyediakan peralatan kematian dan pesta sendiri. Satu masalah bisa dihadapi, namun datang badai berikutnya. Kesusahan demi kesusahan datang. Dan pada waktu itu dari kalangan orang-orang Tionghoa tradisional, keagamaan yang kuno, mereka mengutus para ngoho yang kemungkinan adalah para centeng-centek, orang-orang yang diutus untuk membuat kerusuhan. Dan orang-orang ini mereka diutus untuk mengintai, untuk mengamati orang-orang Kristen. Salah satu guru SD yang bernama Ang Kok Lim dicegat oleh ngoho, dikeroyok, ditempeleng kepalanya hingga tersungkur. Dan tak jarang para ngoho ini mereka juga melakukan tindakan, mereka membawa batu dan mereka melempari orang-orang yang dikatakan Kristen Cina putihan di jalan yang sepi dan melempari mereka. Demikian catatan Parto Wiguno. Dan bukan hanya itu, ketua Hikuan organisasi Tionghoa pada waktu itu sendiri, dia datang dan dia berdiri di depan gereja sambil memegang pentung dan dia menanti orang-orang. Karena banyak orang-orang dari keyakinan agama leluhur yang bertobat menjadi Kristen. Dan dia mengancam dan menakut-nakuti. Demikian juga catatan Yudo Lelono. Saudara, menjadi Kristen Cina putihan pada waktu itu ada 77 orang. Sementara mereka yang masih pegang agama leluhur ada 900 orang. Menjadi Kristen mula-mula GKMI tidak mudah, minoritas, banyak badai yang terjadi. Namun di tengah kondisi ini Pendeta Gombak dan Pendeta Imam Adi Wijaya tetap teguh mengabarkan firman Tuhan, membagi traktat tentang Injil Kristus. Mereka ditolak dan traktat yang diberikan bahkan dirobek-robek, bahkan dibuang dan diludahi oleh mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah iman mula-mula yang bertumbuh di tengah badai. Di tengah kondisi seperti ini, kekristenan mula-mula GKMI tidak semakin surut, tetapi Tuhan terus bergerak dan berkarya. Mereka tetap setia beribadah kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat saat ini, hampir semua warga Tionghoa yang ada di Jepara, mereka menjadi pengikut Kristus. Iman itu menjadi teladan di tengah badai, mereka tetap teguh, bukan hanya teguh, tetapi mereka memberikan teladan iman yang kuat kepada orang lain. Hari ini ketika kita merayakan ulang tahun GKMI ke-88, kita pun sedang menghadapi badai, yaitu badai yang mengguncang seluruh dunia termasuk Jepara. Bayangkan sejak 1932 tidak pernah ada ibadah di GKMI Jepara yang dihentikan karena apapun, bahkan karena Perang Dunia Kedua, bahkan Jepang tidak pernah bisa menghentikan ibadah di tempat ini. Tapi hari-hari ini seluruh dunia, seluruh tempat ibadah menutup tempat ibadah mereka. Karena virus wabah pandemi corona COVID-19 memaksa semua tempat ibadah ditutup hampir 5 bulan ini. Resesi ekonomi juga mengintai dunia ini sebagaimana wabah Malaysia tahun 1930-an yang terjadi pada waktu itu. Kita juga masih menjadi kaum minoritas. Badai kehidupan datang silih berganti, tetapi kita diingatkan sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja yang berumur 88. Mari bangkit. Jangan menyerah di dalam badai. Bersama Yesus kita bisa bangkit dan bisa memberkati dengan teladan iman. Badai boleh datang, namun mari kita ingat firman Tuhan dan teladan pendahulu kita.
tetap teguh di dalam iman, bahkan menjadi berkat dengan keteladanan iman bagi generasi saat ini. Mari teladankan iman bagi generasi saat ini dengan tetap teguh di tengah wabah ini, mencari Tuhan Yesus, melekat pada Yesus, cinta pada firman Tuhan, berdoa senantiasa, mengajak segenap keluarga bersehati, membangun ibadah dan doa. Dan yang lebih dari itu, iman kita menjadi teladan, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Yang kedua, kita bisa menjadi berkat di tengah badai dengan menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada mereka yang hidup di dalam kesusahan dan berbeban berat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, badai virus corona yang melanda dunia dan bangsa kita hari-hari ini membawa dampak yang sangat besar bagi umat manusia, baik dalam kehidupan perekonomian, dalam kehidupan sosial, dan juga di dalam kehidupan spiritual. Ada banyak orang yang hidup dalam kesusahan dan berbeban berat. Ada banyak orang yang menderita. Karena itu kita harus menjadi berkat bagi mereka dengan cara menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada mereka yang menderita, kepada mereka yang hidup di dalam kesusahan dan berbeban berat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada sebuah cerita. Suatu ketika sebuah mobil pengangkut beras tiba di sebuah toko pedagang beras. Orang-orang pun mulai berdatangan, mereka berebut untuk membelinya. Karena terlalu ramai, maka terjadilah antrian panjang di toko pedagang beras tersebut. Dan ketika tiba gilirannya, seorang wanita tua yang hidup dalam kemiskinan, dengan tangan gemetar ia menyodorkan gelas plastik yang dibawanya kepada penjual beras sambil berkata, "Aku tidak sanggup membeli berasmu. Aku tidak punya uang. Aku tidak punya apa-apa. Sudikah engkau bersedekah untukku dengan segelas beras?" Dengan suara keras penjual beras itu berkata, "Tidak, aku tidak bisa memberimu segelas beras." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, wanita tua itu hanya bisa pasrah. Dia tidak bisa memaksa dan dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tetapi kemudian sesuatu yang luar biasa terjadi. Penjual beras itu menyuruh pembantunya membawa sekarung beras dan mengantarkannya ke rumah wanita tua itu. Wanita tua tersebut menerimanya dengan meneteskan air mata karena ia tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Air mata bahagia mengalir deras di pipi keriputnya. Kemudian seorang pembeli yang mengantri di belakang wanita tua itu bertanya kepada penjual beras. Dia berkata, "Pak, bukankah yang diminta wanita tua itu hanya segelas beras? Mengapa engkau memberikan kepadanya sekarung beras?" Kemudian dengan lembut penjual beras menjawab, "Itu karena dia meminta sesuai dengan kebutuhannya, tetapi aku memberi sesuai dengan kemampuanku. Aku mau melakukannya karena begitu pula yang dilakukan Allah kepadaku selama ini. Setiap kali aku meminta kepada Allah, Ia selalu memberikan kepadaku berdasarkan kuasanya. Dan pemberiannya bukan hanya sekedar cukup, melainkan lebih dari cukup. Allah mencurahkan berkat-Nya sesuai dengan kuasanya yang hebat, sesuai dengan kapasitasnya." Wow, sungguh sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Sungguh sebuah kesaksian hidup yang luar biasa, yang patut untuk kita contoh, untuk kita teladani dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebagai anak-anak Allah yang sudah percaya dan mempercayakan hidup kepada Kristus Yesus, kita terpanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi berkat bagi mereka yang hidup dalam kesusahan dan berbeban berat. Mungkin kita bertanya, bagaimana saya bisa melakukannya? Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa belajar dari jemaat Tesalonika. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang luar biasa. Jemaat Tesalonika adalah jemaat yang patut
untuk dicontoh, untuk kita teladani sebagai umat Allah pada masa kini. Bagaimana tidak? Selagi mereka dicobai dengan berbagai penderitaan, kesusahan dan pergumulan, mereka masih mau mengambil bagian, berbagi, memberi bantuan kepada orang-orang kudus di Yerusalem yang juga pada saat itu sedang mengalami penderitaan dan kesusahan. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tesalonika merupakan salah satu jemaat di Makedonia yang disaksikan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Rasul Paulus bersaksi bahwa selagi mereka dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat Tesalonika dan juga jemaat-jemaat lain di Makedonia yang disaksikan oleh Paulus yang memberikan bantuan kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Mereka itu adalah jemaat yang sangat miskin. Jadi ingat, bukan hanya miskin, tapi Paulus berkata sangat miskin. Jadi dalam bahasa sederhananya mereka pun melarat. Namun yang luar biasa adalah mereka kaya di dalam kemurahan. Mereka mau memberi, mereka mau berbagi kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem yang menderita kesusahan dan kekurangan. Ini satu hal yang luar biasa, dan Paulus bersaksi bahwa mereka melakukan semuanya itu dengan penuh sukacita dan juga dengan penuh kerelaan. Paulus berkata, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami. Supaya apa? Supaya mereka beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi di sini kita bisa belajar bahwa jemaat di Makedonia, jadi termasuk di dalamnya jemaat Tesalonika, mereka memberi bantuan kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem yang mengalami penderitaan dan kesusahan, bukan karena diminta atau didesak oleh para rasul. Malah sebaliknya, merekalah yang meminta dan mendesak para rasul agar mereka diberi kesempatan untuk memberikan bantuan kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem. Ini satu hal yang luar biasa. Dan lebih lanjut, Rasul Paulus berkata, mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Itu berarti jemaat Tesalonika dan juga jemaat-jemaat lain yang ada di Makedonia, mereka memberikan bantuan kepada orang-orang kudus di Yerusalem melebihi kemampuan mereka, melebihi kapasitas mereka. Ini hal yang luar biasa. Jadi Bapak, Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jemaat Tesalonika dan juga jemaat-jemaat lain di Makedonia adalah jemaat yang luar biasa, jemaat yang patut untuk kita contoh, untuk kita teladani di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah badai kehidupan yang sedang mereka alami, mereka mau menjadi berkat bagi yang lain dengan menunjukkan kasih dan kepedulian kepada mereka yang hidup dalam kesusahan dan berbeban berat. Mereka mau memberi, mereka mau berbagi kepada saudara-saudara, kepada orang-orang kudus yang ada di Yerusalem, yang pada saat itu mengalami penderitaan dan kesusahan. Meskipun mereka sendiri juga sedang mengalami penderitaan dan kesusahan. Jadi ini adalah teladan yang luar biasa. Jemaat Tesalonika dan juga jemaat-jemaat lain di Makedonia adalah jemaat yang patut untuk kita contoh. Jadi di tengah-tengah badai, di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami, mereka tetap mau menjadi berkat dengan menunjukkan kasih dan kepedulian kepada mereka yang hidup dalam kesusahan dan berbeban berat. Mereka melakukan semuanya itu dengan penuh sukacita. Sukacita mereka meluap. Bahkan Paulus berkata mereka juga melakukannya dengan penuh kerelaan. Jadi mereka sendiri yang berinisiatif untuk melakukan semuanya itu. Bukan karena diminta, bukan karena disuruh, bukan karena didesak oleh para rasul. Tapi mereka sendiri yang meminta dan mendesak para rasul agar beroleh kasih karunia, agar diberi kesempatan
untuk apa? Untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kasih, menolong orang-orang kudus yang ada di Yerusalem yang juga mengalami penderitaan dan kesusahan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mengapa mereka bisa melakukan hal itu? Firman Tuhan berkata, karena mereka telah menyerahkan diri kepada Allah. Oleh karena mereka telah menyerahkan diri kepada Allah, maka semua yang ada pada mereka pun dipergunakan untuk kemuliaan Allah. Itulah sebabnya mereka mau memberi diri mereka dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, untuk menjadi berkat bagi orang-orang kudus di Yerusalem yang sedang mengalami kesusahan dan berbeban berat. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di hari ulang tahun gereja kita GKMI Jepara yang ke-88, kita diajak untuk menjadi berkat bagi yang lain. Di sekitar kita, baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk di dalam komunitas tubuh Kristus, banyak yang hidup dalam kesusahan dan berbeban berat. Banyak yang menderita. Kita dipanggil untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi mereka dengan menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada mereka yang hidup dalam kesusahan dan berbeban berat. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan kebenaran firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan bersama. Dan kami berdoa kiranya setiap kami dimampukan untuk menjadi berkat bagi orang lain, terlebih di tengah badai virus corona yang melanda dunia dan bangsa kami hari-hari ini. Ajar kami Tuhan untuk menjadi berkat melalui keteladanan iman kami dan juga melalui tindakan nyata kami dengan menunjukkan kasih dan kepedulian kami kepada mereka yang hidup dalam kesusahan dan berbeban berat. Bapa dalam sorga, biarlah kebenaran firman-Mu ini termaterai dalam hati kami, dan kami memohon kiranya Roh Kudus menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat ulang tahun GKMI Jepara yang ke-88. Tetaplah menjadi berkat di tengah badai. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat dan simpatisan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan Thanksgiving dalam rangka HUT GKMI Jepara ke-88. Silahkan persembahan Bapak, Ibu, Saudara dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang sudah disediakan oleh majelis di depan kantor TU pada hari dan jam kerja. Atau bisa dikirimkan ke nomor account yang tertera di layar Bapak, Ibu, Saudara. Kita akan berdoa untuk gereja kita yang telah dianugerahi Tuhan usia ke-88. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah kami, Allah yang merahmati kami dengan segala kebaikan-Mu. Mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu kepada kami, jemaat GKMI Jepara, sehingga kami boleh memperingati ulang tahun gereja kami yang ke-88. Tahun-tahun yang telah berlalu menjadi pedoman bagi setiap kami untuk terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Ajar kami ya Tuhan, supaya dari hari ke hari kami sungguh-sungguh menjadi alat-alat perpanjangan tangan-Mu untuk menyampaikan pesan-pesan kehidupan kepada orang-orang di sekitar kami. Demikian kerinduan kami sesuai dengan tema bahwa kami sungguh-sungguh rindu untuk menjadi berkat di tengah badai, di mana saat ini kami juga menghadapi pandemi corona, dan ajar kami gereja Tuhan untuk melakukan dan menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan kami. Dan kami saat ini menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur karena Tuhan menyertai dan memberkati sampai usia ke-88 GKMI Jepara. Kiranya Tuhan berkenan untuk menguduskan setiap persembahan kami, sehingga semuanya boleh dipakai untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, kami memasyurkan nama-Mu, kami serahkan persembahan ini dan gereja kami ke depan, supaya kami bisa lebih bergerak untuk menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
GKMI Jepara. 88 tahun Tuhan sudah memberkati gereja GKMI Jepara. 88 tahun juga Tuhan sudah memberkati GKMI Jepara berkiprah di dalam pelayanannya. Hari ini di hadapan kita sudah ada tumpeng dan kita akan melakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol ucapan syukur. Pemotongan tumpeng akan dilakukan oleh Bapak Pendeta Slamet selaku Gembala Sidang. Dipersilakan. Tumpeng yang pertama akan diserahkan kepada Ketua Majelis GKMI Jepara, Bapak Doni Suteja. Selanjutnya tumpeng akan diserahkan kepada Bapak Abraham sebagai wakil dari jemaat. Dipersilakan. Biarlah pelayanan GKMI Jepara terus bergerak di tengah tantangan dan pergumulan, di tengah badai tetap menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Kita naikkan lagu sama-sama, Happy Birthday GKMI Jepara. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun GKMI Jepara. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Kami yang teristimewa untuk GKMI. Selamat ulang tahun GKMI. Day to you. Happy birthday GKMI Jepara yang ke-88. Aku bangga menjadi bagian GKMI Jepara. Teruslah menjadi berkat di tengah badai. Tuhan Yesus memberkati. Kami semua ada di sini mau mengucapkan Happy Birthday GKMI. Pantunnya masih ada satu lagi ya. Pancarkan terang mentari di pagi hari ditemani warna-warni pelangi. Menjadi berkat di tengah badai, itulah doa kami bagi GKMI. Selamat ulang tahun untuk GKMI Jepara yang ke-88. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, bye-bye. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-88 GKMI Jepara. Dirgahayu GKMI Jepara. Saya merasa terhormat karena saya adalah orang pertama yang berlatar belakang teologi yang menjadi gembala jemaat di GKMI Jepara. Dan sekarang sudah berusia 88 tahun. Terima kasih. Selamat ulang tahun yang ke-88 GKMI Jepara. Dirgahayu dan selamat ulang tahun GKMI Jepara yang ke-88. Tuhan memberkati GKMI Jepara dengan berlimpah-limpah.
Tuhan makin memperluas daerah pelayananmu. Tuhan membuat GKMI Jepara menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan dari Tuhan sampai ke ujung-ujung bumi. Kami mengaturkan selamat ulang tahun yang ke-88. Kami berdoa kiranya Allah akan semakin berlipat ganda menggunakan jemaat GKMI Jepara dalam rangka membahasakan kasih Tuhan, baik terhadap orang-orang di sekitar, demikian juga lebih luas lagi. NTT sudah mulai banyak jemaatnya, itu pun juga karena partisipasi jemaat GKMI Jepara. Kami berdoa, sungguh Tuhan makin memberkati GKMI Jepara. Amin. Pak Pendeta, hidup kita saat ini bagaikan hidup di tengah badai. Tapi Tuhan menolong kita dan tetap menjadi berkat. Oh ya, hari ini hari ulang tahunnya GKMI Jepara loh. Kalau begitu, mari kita ucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun GKMI Jepara yang ke-88. Biarlah GKMI Jepara tetap menjadi berkat di tengah badai ini. Tuhan memberkati kita semua ya. Shalom. Kami dari keluarga Andi. Saya Hendy. Saya Pak Niko. Saya Galih. Saya Martina. Saya Iin dari Selo. Kami dari Persekutuan Bandengan mengucapkan selamat ulang tahun GKMI Jepara yang ke-88. Terus bergerak dan berdampak menjadi berkat bagi dunia. Mengiringi langkahmu, tiada yang bisa ku beri, hanyalah doa dan rasa cinta yang tulus dariku untuk dirimu. Saya perwakilan dari pengurus Kopi Korea GKMI Jepara mengucapkan ulang tahun kepada GKMI Jepara yang ke-88. Semoga dengan bertambahnya usia GKMI Jepara bisa selalu menjadi berkat bagi siapapun. Tuhan Yesus memberkati. Saya Bapak Andriarto mewakili Komisi Pria mengucapkan selamat ulang tahun ke-88 GKMI Jepara, kiranya menjadi berkat di tengah badai. Saat semua harus tetap semangat, tetap giat, tetap setia, tetap kuat dalam keadaan apapun. Jangan lemah, jangan loyo, jangan bersungut-sungut, jangan kendor imannya. Melainkan maju terus, pantang mundur. Komisi Senior Ebenezer mengucapkan selamat ulang tahun Gereja GKMI Jepara yang ke-88 tahun. Terus bersaksi dan bertumbuh serta menjadi berkat di tengah badai. Tuhan Yesus memberkati. Mewakili jemaat GKMI Gereja Tahunan Indah, kami mengucapkan selamat ulang tahun GKMI Jepara yang ke-88. Tetaplah menjadi berkat di tengah badai. Amin. Para sadherek ing sapatunggilan, kula minangka talanging aktor saking Persekutuan Kuasarjo nderek bingah ugi ngaturaken sugeng tanggap warsa ingkang kaping 88 kagem GKMI Jepara kanthi pangucap mugi Gusti Yesus nyawiji lan paring berkah dumateng kita sedaya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tetap memberikan kekuatan bagi kita sekalipun kita berada di tengah badai. Engkaulah perisaiku.
firman-Mu di dalamku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun takkan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menghidupi kehidupan kita tetap menjadi berkat di tengah badai, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.